Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Saya barusan menemukan videonya Ustadz Arazi Hasyim. Ceramah di mana kalau nggak salah ini? Di Pulau Karimun, Karimun Jawa atau apa? Dia berbicara seperti ini nih, lihat nih. Alhamdulillah, berarti orang Karimun nggak kena virus bicara-bicara nasab sembarangan ya. Alhamdulillah ya. Ciri-ciri akhir zaman, nasab Nabi mulai dipersoalkan. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi akhir zaman itu zuriat Nabi SAW. Kalau orang sudah tidak hormat zuriat Nabi, nanti jika muncul Al-Imam Al-Mahdi, orang bilang, nasab kamu kan terputus. Nanti begitu ujungnya. Jadi jangan ikut-ikutan, terutama para ustadz, mohon maaf, jangan ikut-ikutan, kita diam saja. Ya. Saya pernah dulu berkomentar, walaupun tidak banyak, tapi saya berhenti. Kenapa? Khawatir yang sedang bertengkar itu semuanya zuriat Nabi Muhammad SAW, baik yang pro ataupun yang kontra. Kalau saya kritik salah satunya, takutnya menyakiti salah satu zuriat Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung, dengan kata-kata virus, dia itu menganggap orang-orang yang berbicara soal nasab ini orang yang kena virus. Saya tahu maksudnya dia berbicara kemana. Lagi dia membawa-bawa Imam Mahdi, pasti hubungannya dengan Dajjal juga. Ini orang, justru saya pertanyakan balik. Kamu sebagai ulama, kenapa nggak menjelaskan yang detail? Sedangkan ilmunya ini udah terbuka soal nasab. Kitabnya banyak, literasinya banyak di mana-mana. Mau bicara soal apa? Filologi, sejarah, gen, itu ada semua. Semua itu ada. Kalau kamu ayat disebut ulama, harusnya itu kamu menjelaskan. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, nggak usah pakai kata-kata virus lah, berhubungan dengan Imam Mahdi lah. Jatuhnya itu fitnah. Secara nggak langsung kamu itu menganggap Ba'alwi itu turunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kamu menganggap secara nggak langsung seperti itu, apa datanya, apa alasannya? Padahal ilmunya sudah ada banyak. Oh, berhubungan dengan Imam Mahdi. Zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ada juga dibahas soal itu. Zaman dinasti Fatimiyah itu juga ada. Lupa Ubaidillah Al-Mahdi itu siapa? Dia dulu juga ditentang banyak ulama bahwa dia ini bukan punya Kanjeng Nabi. Ternyata bukan. Dia orang Yahudi. Gimana? Kata-katamu itu yang memakai virus, ke bahasa virus dan seakan-akan menggiring. Jangan ikuti ini. Seakan-akan seperti itu toh. Kamu lupa bahwa kamu itu ulama, punya tugas menjelaskan dengan basic data ilmu, keilmuan. Ilmunya ada. Tinggal dipelajari. Kamu sering berbicara di khalayak orang banyak. Kenapa seakan-akan menutupi kebenaran? Justru kamu tuh seperti menutupi kebenaran. Kecuali jika ilmunya nggak ada, kajiannya nggak ada, bukti-bukti ilmiah nggak ada, sisi rasionalnya tidak ada, baru bicara seperti itu. Kamu juga berbicara di video itu yang agak versi panjangnya. Islam itu rasional. Ini juga rasional. Dan ini harus disebarkan ke orang banyak. Apa kamu nggak mau ikut? Sebagai ulama pencerah ke banyak orang. Apa nggak mau? Atau misalnya kamu nggak berani lah, atau nggak tahu ilmunya. Ya udah, sampai di situ saja. Kok bicaranya seperti itu? Oh, kamu sering banyak berbicara soal Dajjal, Imam Mahdi. Kamu belum berbicara soal Dajjal, Imam Mahdi. Kita tuh udah lebih dulu. Dulu ada namanya zaman blog website itu. Kalau yang kamu utarakan di banyak kajian itu di buku Emper Toko tuh banyak. Banyak. Kamu tuh lebih dulu. Apa itu Dajjal? Siapa itu Imam Mahdi?
jauh sebelum kamu muncul gitu loh. Cuman memang tidak terlalu dipublikasi umum, hanya orang yang mencari saja saat itu. Mungkin kamu juga pernah menemukan websitenya, cuman kamu nggak tahu di belakang itu siapa orang-orangnya. Apakah ajaran Islam mengajarkan dawir? Tidak toh. Sampai orang itu mengaku tentang Kanjeng Nabi demi keuntungan kantongnya, kehidupannya. Itu ajaran siapa? Justru tesis itu, kalau kamu anggap itu sebagai bagian dari datangnya Imam Mahdi, justru itu pembersih jalan. Kemurnian ini harus jelas dulu, dan tidak dibajak. Selama ini kamu kira Dajjal itu di mana? Belum hadir gitu. Kamu pelajari sejarah lah, literatur sejarah. Belajar dulu soal gen, DNA, berbagai macam suku di luar negeri sana lah. Nanti ketemu Askenazi itu siapa. Yang enggak saya habis pikir itu, ilmu ini tuh udah banyak, udah tersebar di mana-mana, bisa dibaca, bisa dikaji, tidak abal-abal itu, dari berbagai macam jenis ilmu. Secara rasional, Pak Alwi itu tidak nyambung ke situ. Secara keilmuan itu banyak. Apa kamu gagal memahami soal para ulama dulu berbicara bla 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 bla, nyebut kata Habib itu? Orang berbicara itu sesuai zamannya, tapi tidak mengisbat, beda. Lalu kamu mempercayai orang-orang yang memelintir ucapan ulama zaman dulu itu sebagai bagian dari isbat. Apa kamu nggak melihat makam palsu itu apa? Jumlahnya ribuan. Sejarah dipelintir. Tokoh-tokoh masa lalu diklaim sebagai bagian dari mereka. Sejarah para tokoh juga dirubah. Rakyat dibodohin dengan cara doktrin. Itu semua bukan ajaran Islam. Doktrin semacam itu bukan ajaran Islam. Merubah sejarah bukan ajaran Islam. Buat makam palsu bukan ajaran Islam. Banyak. Kamu nggak melihat itu. Kalau nggak ada tesis ini nggak kebuka semua. Pencerahan gitu loh. Ya itu tadi yang saya pertanyakan, kamu ulama. Tugas kamu tuh mencerahkan orang. Dengan basic data ilmu. Bukan fitnah, bukan mengada-ngada. Bukan nakut-nakuti. Bukan. Kajian ilmiah ilmu kok dianggap semacam itu, virus lah. Gimana? Wassalam.